Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang telah menonton video kami. Ini kami berempat berkelompok akan membuat eksperimen tentang efek Seebeck dan Peltier. Nah, kenapa kami membuat eksperimen ini? Karena terkait dengan tugas mata kuliah mesin konversi energi. Nah, untuk itu kami akan langsung memperkenalkan tim kami. Saya sendiri namanya Witono, dan ini samping saya Mas Guntur, dan yang ini Mas Ardian, Mas Aryan, dan yang baju merah ini Ardian. Ini namanya agak sama memang. Oke, selanjutnya kita langsung saja akan memperkenalkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk eksperimen kali ini. Oke, kita langsung saja akan memperkenalkan alat dan bahan untuk melakukan eksperimen Peltier dan efek Seebeck. Oke, yang pertama itu ada yang namanya Peltier. Nah, ini adalah komponen utama dari eksperimen kita. Nah, jadi Peltier ini fungsinya nanti untuk mengetahui eksperimen tersebut tentang panas dan dingin. Nah, jadi yang ada tulisannya ini yang dingin dan yang kosong ini yang panas. Nanti kita akan buktikan dengan eksperimen tersebut. Oke, alat selanjutnya yaitu ada plat pendingin. Nah, plat pendingin. Nah, ini nanti fungsinya untuk sebagai pendingin atau penghantar dari eksperimen tersebut. Nanti kita tempelkan ke atasnya seperti ini menggunakan namanya pasta. Oke ya, sebenarnya ada pastanya sendiri, tapi ini karena ini prakteknya itu malam, karena siangnya kami kerja, jadi kita menggunakan pasta, tapi pasta gigi, bukan pasta asli. Bisa dimaklumi ya. Oke, selanjutnya ada dinamo. Oke, dinamonya mana tadi? Oke, ada dinamo ini nanti untuk membuktikan apakah bisa menghasilkan listrik atau memutarkan dinamo ini dengan tenaga panas dan dingin dari Peltier tersebut. Oke, selanjutnya ada aki. Nah, ya ini aki ini nanti untuk karena ini menggunakan arus 5 volt ya, 5 volt. Jadi nanti kita menggunakan aki, nanti kita cek dulu tapi nanti. Oke, selanjutnya ada power supply, nanti untuk menghubungkan arus listrik. Nanti kita cari arusnya dulu, nanti kita hubungkan dengan peltiernya. Oke, selanjutnya ada stop kontak. Ya, stop kontak ini semua sudah tahu fungsinya ya. Kita ini untuk nyalur listrik. Oke, selanjutnya ada tungku pemanas. Nah, tungku pemanas ini nanti kita untuk eksperimen efek Seebeck dan Peltiernya kita menggunakan ini. Jadi pemanasnya nanti kita pakai ini dan pendinginnya kita pakai es batu. Nah, kita pakai es batu juga, sekalian ini ada piring atau nampan yang kita gunakan biar esnya itu enggak berceceran. Oke, selanjutnya ada solder dan timah. Nah, ini nanti untuk menyambungkan kabel-kabel yang akan kita gunakan. Oke, terus ada multimeter digital dan analog. Nah, ini nanti kita dua-duanya digunakan.
Kenapa menggunakan dua? Nanti takutnya kalau yang pakai analog ini agak rewel, jadi kita menggunakan yang digital. Oke, selanjutnya ada termodigital. Nah, termodigital ini nanti untuk mengecek suhu, dari eksperimen kita yang akan lakukan nanti. Oke, selanjutnya ada tes lem. Nah, tes lem ini juga nanti untuk ngecek ada arus listrik atau tidak. Nah, itu ya, sudah paham semua kegunaan dari tes lem. Terus ada lilin ini nanti untuk membuat api. Kita langsung kalau menyalakan dari ini langsung dari pakai korek, itu kan takutnya nanti langsung nyolot ke atas, nyolot ya bahasanya. Oke, nanti kita gunakan lilin biar tangan kita agak aman. Kita agak safety di sini ya. Oke, terus ada tang. Nah, tang ini nanti untuk ya cuma megang ini tungku pemanas ini biar tangan kita itu juga aman. Terus selanjutnya kita ada ini campuran dari bensin, solar, dan oli nanti untuk pembakaran di tungku pemanas tersebut. Oke, ini semua bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen. Oke, langsung kita selanjutnya. Ya, oke, kita akan mulai eksperimen yang pertama, yaitu kita akan bereksperimen tentang seatback, efek seatback. Oke, pertama kita membutuhkan ini ya, Peltier. Ini adalah komponen utamanya. Dan ingat yang ada tulisannya itu yang dingin, yang kosong itu berarti yang panas. Nanti kita coba untuk bereksperimen. Oke, kita mulai saja untuk eksperimennya. Jangan lupa nanti untuk penempatannya, karena ini efek seatback berarti kita penempatan peltiernya ini yang ada tulisannya yang dingin itu berarti di bawah nanti yang dikasih pasta ya. Oke, kita langsung saja mulai untuk eksperimennya ya. Sekarang kita tempelkan dulu peltiernya ke lempengan pendingin menggunakan pasta. Sudah kita kasih pasta supaya nempel. Sudah kira-kira cukup. Kemudian kita tempelkan ke pendingin dan tekan, geser-geser supaya menempel dan pastanya merata, dan tunggu sebentar supaya menempel. Nah, setelah menempel seperti ini, kita pendingin tersebut kita celupkan ke mangkok yang sudah terisi dengan air es seperti ini. Nah, air es ini fungsinya nanti untuk mendinginkan lempengan pendingin tersebut. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan tungku pemanas. Nah, nanti kita pasang di atasnya. Kemudian kita tambahkan bahan bakar untuk nanti membakar supaya panas secukupnya. Nah, kemudian diaduk biar rata karena itu menggunakan bensin dan campuran oli biar awet pembakarannya. Nah, kemudian kita nyalakan tungku pembakaran menggunakan lilin supaya lebih mudah. Kita nyalakan.
Nah, setelah nyala kita menunggu reaksi sambil dengan dites menggunakan tes lem. Kalau ada reaksi kelistrikan, tes lem akan menyala. Tunggu karena belum panas. Apabila ada efek listrik, nanti tes lem akan menyala. Oke, kita tunggu sebentar untuk mendapatkan hasil dari efek seatback tersebut. Jadi antara part yang dingin dan panas nanti akan berubah menjadi energi listrik. Nanti kalau sudah ada aliran listrik, nanti akan tes lemnya akan menyala. Kita coba tunggu sebentar. Di detailnya bisa menggunakan multi tester digital untuk mengetahui adanya kenaikan arus. Masih satu. Nah ini ada kelihatan kenaikan tegangan. Nah, ini sudah mulai terdeteksi karena ini terlihat di sini angkanya terus naik ya. Angkanya di sini terus naik, berarti memang ada aliran listrik. Bisa kita lihat dari multi elektrik ini angkanya terus naik. Ini sudah sampai 2, nanti kita coba lagi menggunakan tes lem ya. Kita lihat apakah ada nyala atau tidak. Oke, ternyata belum. Coba kita cari tes lem yang lain dulu, mungkin itu. Masih 2, belum naik juga. Nah ini sudah nyala. Ini tes lemnya sudah tadi nyala. tes lemnya rusak ya. Nah ini udah nyala. Berarti ada tanda-tanda kehidupan. Nah, berarti memang sudah ada aliran listrik yang terjadi dari peltian panas sendiri. dan dingin. Nah, kita coba menggerakkan dinamo. Kita kayak muteh-muteh iki odol iku ben ketok. Dinamo dulu. Ini kita kasih pertanda dulu di roda-rodanya atau gigi-giginya ini biar tahu. Kita solder. Pasangkan dulu. Kita tempelkan aja. Dan kita solder. Yang kedua, yang mainnya. Oh ya, ini sudah bergerak. Ya. Oke, seperti yang kita Ini lihat ya. Ini rodanya berputar. Oke, kita coba kita lepas lagi. loh, mati. Nah, sambungkan lagi. Oke, jelas ya. Ini sudah terlihat dinamonya itu berputar. Nah, ini untuk tegangannya jika semakin panas dan yang dingin semakin dingin, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, kita coba cek lagi apakah sudah sampai 5 volt atau belum. Kita pakai multi kita lagi. Oke, ini kita lepas.
Oh, ternyata masih 3,6 masih terus naik. Nah, kita dapat 3 volt sudah bisa menyalakan lampu tes lamp dan bisa menggerakkan dinamo. Sekian dan terima kasih untuk video tentang Seaback ini, yaitu menggunakan tenaga dingin dan tenaga panas dari api dan dingin dari air dan dicampur air es. Itu saja. Tadi kita selesai untuk eksperimen efek Seaback. Oke, saat ini kita akan mencoba untuk tentang peltier itu sendiri. Jadi nanti kita eksperimen juga tentang listrik menjadi dingin. Oke, langsung saja kita mulai untuk eksperimennya. Yang ini kita memakai baterai dulu. Ya, memakai baterai dulu. Alatnya Mas disiapkan. Nah, ini seperti biasa kita pakai pendingin yang ada di power, dan kita juga memakai termometer digital yang jarum. Terus kita pakai lagi yang namanya multi analog dan air es. Terus wadahnya. Nah, kita ini pakai DC volt dulu, memakai baterai dari sumber arusnya. Ini untuk membuat peltiernya, yang ada tulisannya ini adalah yang dingin, berarti yang enggak ada tulisannya ini adalah yang panas. Yang panas ini kita kasih apa namanya ini, pasta. Nah, karena ini sudah malam nggak ada pasta, kita kasih Pepsodent. Masih baru ini. Nah, masih kencang. Nah, yang nggak ada tulisannya ini yang panas, kita taruh di pendingin. Kasih pasta dulu secukupnya. Nah, ini tekan sampai lengket. Fungsinya pasta ini untuk, ya bahasa lainnya kotornya itu untuk menyaring biar nggak langsung nempel langsung ke apa tembaganya atau besinya yang pemanas ini. Ya, ini fungsinya pasta ini untuk hambatan dan untuk menempelkan, bisa menempel. Nah, kita langsung saja masukkan ke wadah es. Ya, ini air es yang esnya sudah meleleh karena pasnya cinta. Ya, kita langsung saja. Nah, langsung masukkan. Ini yang panas ya. Ini nanti yang atas kita rasakan dingin atau tidaknya. Kita pakai baterai dulu. Kita pakainya seri ya. Rangkaian seri. Kita solder dulu. Nah, sekarang yang main.
Nah, kita coba tes dengan tangan dulu, udah dingin apa belum. Ternyata belum, tunggu dulu. Kita cek tegangannya pakai multi digital. Iki kurang sih. Oh, tegangannya masih 3 volt, berarti kurang besar, jadi belum terlalu dingin. Nah, ini sudah terasa agak dingin. Tegangannya masih belum terlalu turun, ternyata tegangannya kurang. Belum nyala. Nah ini suhunya kelihatan 30 turun. Mungkin kameranya atau alatnya sudah hampir Nah, masih 30 ya. Ini agak buram-buram gimana gitu. Nah, ternyata kurang dingin, kita harusnya ini kurang. Nah, kita coba cari di gitu. Nah, masih 30, ternyata harusnya kurang. Kita coba cari di tambahan arus di power supply yang ada di CPU. Kita cari dulu, kita terlebih dahulu copot dulu. Nah, sudah, kita untuk mencari di power supply CPU ini kita memakai listrik 220 yang keluarnya adalah sebagai DC, yaitu 5 volt. Kita cukupkan dulu, colokkan ke sumber listrik dulu 220. Ya, ini kita colokkan di sini. Nah, stop kontak. Nah, di sini 220, yang di sini ini 5 volt. Kita cari dulu mana yang tersambung, kita pakai multi digital. Kita coba untuk penghafalan kabel saja, kita taruh yang hitam ini paling pojok ini main. Anggap saja yang hitam main. Nah, kita cari satu-satu. Enggak ada. Oke, kita masuk lah, ini ada 5,15 volt. Ini kiranya sudah cukup lah untuk memenuhi kriteria dari peltier ini untuk mengalirkan arus agar bisa menjadi dingin. Kita coba dulu. Yang main kita kasih ke kabel hitam. Nah, tancapkan. Dan yang merah kita cari yang tadi kabel warna ungu. Cilik masuk. Kita buang dulu sisa soldernya. Cukup susah ya.
Kita agak belengkukkan sedikit agar bisa masuk ke lubang kabelnya. Kurang kecil. Nah ya, ini kita tunggu dulu tegaknya 5 volt yang didukung oleh power supply. Kita pembuktian dulu ya, maka pakai tas lem apakah bisa menyala. Nah, menyala ya. Nah, lebih terang. Kita rasakan dulu, pegang. Oh, ini sudah agak dingin ini. Kita coba pakai termo. Ya, semakin turun semakin 26. turun. 23, 22, 21, 20, 19, Ya, semakin turun ya. 19, 18, terus turun. Sudah tidak mau turun, Kita tambahkan ya balok es batu kecil-kecil nih. Kalau lebih besar lebih bisa turun lagi. Nah, ini sudah turun 16, 15 ya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena termonya mungkin kaca yang depannya itu agak buram, jadi angkanya tidak begitu Nah, jelas. ini masih 15. tetap Masih proses turun. Nah, ini sudah 14. Nah, sudah 13. Nah, ini 12. sudah turun lagi 12. Apakah sudah bisa 11 derajat. Oke, turun lagi 10. Masih 10, 11, 10, 11. Maksimalnya belum tahu ini. Ya, ini kita pakainya power supply dari CPU yang sumber arusnya dari 220 diubah menjadi DC, yaitu 5 volt yang tadi sudah diukur dengan termodigital ya. Dan ini sudah turun lagi menjadi 7 derajat Celcius. Nah, 78 nanti kalau dikasih es lagi bisa turun lagi, tergantung dinginnya air yang di bawah lempengan ini. Nah, air di sini ini masih cukup dingin. Oh, ini masih turun lagi sampai 6 derajat Celcius. Apakah mentoknya sudah 6? Ini harusnya kalau esnya banyak, ini bisa nyampe suhunya itu bisa nyampe minus ya, bisa nyampe minus 2. Jadi kalau sudah minus itu sudah bisa dipakai untuk pendingin ruangan. Oke, mungkin cukup ini yang eksperimen kami yang kedua. Oke, kita nantikan video berikutnya.